Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam sesi diskusi kali ini, walaupun dilaksanakan secara daring gitu atau online. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah psikolinguistik yang akan memaparkan materi mengenai self-efficacy. Nah, sebelum itu, ada pun kita yang pertama ada sesi Dapan Nurmaulidah dengan NPM akhir 050 sebagai moderator. Yang kedua ada Rida Amalia dengan NPM akhir 076 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada sebagai pemateri ketiga, maaf, dan terakhir ada Elva Elviana Salsa dan NPM akhir 082 sebagai pemateri kedua. Nah, sebelum memulai ke pematerian, akan sedikit saya paparkan mengenai gambaran self-efficacy. Secara garis besarnya, self-efficacy ini adalah keyakinan tentang kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Nah, self-efficacy ini dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk motivasi, keterampilan, dan lingkungan. Nah, dalam pematerian ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, gambaran tingkat, faktor yang mempengaruhi, komponen, dampak, serta proses dari self-efficacy. Nah, langsung saja ke pematerian yang pertama, mengenai pengertian self-efficacy dan gambaran tingkat self-efficacy yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian self-efficacy. Self-efficacy ini berasal dari dua kata. Yang pertama, kata self yang berarti pribadi atau bagian dari kepribadian, dan kata effikasi yang berarti penilaian diri sendiri tentang baik dan buruk, benar dan salah, bias, dan tidak menyelesaikan suatu hal sesuai dengan rencana. Keyakinan individu atau konfidensi mengenai kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan agar berhasil melaksanakan tugas dalam konteks efekasi diri tertentu. Ini dikatakan oleh Duran yang dikutip oleh Basito. Nah, yang pertama kali menawarkan atau memperkenalkan teori self-efficacy atau efikasi diri ini yaitu Albert Bandura, yang di dalam bukunya yang berjudul Psychological Review nomor 84 tahun 1986. Dia menjelaskan bahwa keyakinan diri dalam kemampuan seseorang untuk kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal tersebut dikenal atau disebut dengan self-efficacy. Adapun kesimpulan dari pengertian self-efficacy ini, self-efficacy atau efikasi diri merupakan keyakinan seseorang atau individu terhadap kemampuan yang dimilikinya, utamanya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Self-efficacy ini juga menjadi faktor penting, yakni sebagai inisiator yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan proses dan tindakan yang mengarah pada keberhasilan dalam mendapatkan hasil belajar yang baik. Selanjutnya yaitu gambaran tingkat self-efficacy. Setiap orang mempunyai harapan mengenai kebiasaan dirinya dan harapan akan hasil yang diperolehnya. Nah, seseorang yang efikasinya tinggi, maka dia yakin bahwa dia akan mampu melakukan sesuatu hingga berhasil dan harapan terhadap hasilnya itu nyata. Nah, maka dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan gigih dalam melaksanakan
atau menyelesaikan tugasnya sampai benar-benar selesai. Seseorang yang mempunyai tingkat efikasi yang tinggi akan mampu berpartisipasi, mencoba dan berusaha serta bertahan lebih lama ketika menemui suatu kesulitan dibandingkan dengan kemampuannya. Maka sebaliknya, seseorang yang mempunyai tingkat efikasi diri yang rendah akan dalam menyelesaikan tugas tertentu, bahkan mungkin akan dihindarinya. Efikasi diri yang rendah menjadi suatu proses membatasi diri. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan, maka seseorang individu barusan jaringannya terputus. Kita lanjut saja mengenai materi faktor yang mempengaruhi serta komponen self aplikasi diri yang akan disampaikan oleh Elva Elviani Salsa. Elva, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik, selanjutnya pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Nah, menurut Bandura, faktor yang mempengaruhi self-efficacy itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengalaman keberhasilan. Nah, individu yang sebelumnya pernah mencapai pengalaman sukses dalam suatu tugas akan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya, sehingga akan meningkatkan keyakinannya saat menghadapi tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila individu yang sebelumnya gagal akan merasa tidak mampu, sehingga menurunkan keyakinannya saat menghadapi tugas berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman orang lain. Nah, pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu dalam mengerjakan suatu tugas itu biasanya akan meningkatkan efikasi diri seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. Efikasi diri tersebut didapat melalui social models yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan tentang kemampuan dirinya, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan modeling. Namun, efikasi diri yang didapat tidak akan terlalu berpengaruh bila model yang diamati itu tidak memiliki kemiripan atau berbeda dengan model. Kemudian yang ketiga, persuasi sosial. Nah, saran, nasihat, bimbingan yang positif dari orang lain itu dapat meningkatkan keyakinan tentang keterampilan dan kemampuan seseorang. Nah, ada 2 kondisi yang mempengaruhi persuasi. Yang pertama itu adanya kepercayaan terhadap orang yang memberi saran, dan yang kedua adalah tindakan yang disarankan untuk dicoba harus realistis bagi yang diberi saran. Kemudian yang keempat itu ada kondisi psikologis dan emosional. Seseorang yang memiliki rasa takut, kecemasan, dan stres akan gagal itu seseorang yang memiliki rasa takut, kecemasan, dan stres akan gagal menyelesaikan tugas. Nah, kegagalan tersebut akan membuat individu merasa tidak mampu dan tidak yakin untuk menghadapi tugas selanjutnya. Individu akan lebih berhasil bila tidak mengalami pengalaman yang menekan yang dapat menurunkan keyakinannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai komponen self-efficacy. Nah, terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu derajat kesukaran tugas, yakni permasalahan yang berhubungan dengan derajat kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu. Aspek ini mempengaruhi individu dalam memilih tindakan yang kemungkinan dicoba individu yang didasarkan pada harapan efikasi pada tingkat kesulitan tugas. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan keyakinan. Itu diartikan bahwa berhubungan dengan kekuatan kepercayaan individu terhadap capability atau kemampuannya. Nah, harapan dan juga keyakinan yang mantap itu dan juga kuat akan mendorong individu untuk berusaha dengan gigih dalam upaya meraih tujuan. Nah, sebaliknya, apabila harapan dan keyakinan
yang lemah akan mudah terpengaruh pengalaman dan kondisi-kondisi yang tidak mendukung, misalnya itu kegagalan. Nah, pengalaman dan kondisi yang mendukung akan mempengaruhi individu untuk tetap gigih dan berusaha bertahan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu generalitas. Nah, ini berhubungan dengan luasnya bidang dan cakupan perilaku atau tindakan yang dipercaya oleh individu untuk dapat dilakukannya. Nah, individu dapat merasa yakin dan percaya terhadap kemampuannya pada situasi dan aktivitas tertentu ataupun situasi yang bervariasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua, LPLP Sasal yang telah memaparkan materi tentang faktor serta komponen self-efficacy. Selanjutnya, materi tentang bagaimana dampak self-efficacy pada pelaku dan proses self-efficacy yang akan disampaikan oleh Rida Amalia. Rida, disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, izin off-cam ya, karena jaringannya kurang mendukung. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak self-efficacy terhadap perilaku. Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas atau situasi. Menurut Wahyu 2010, self-efficacy memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan persistensi. Orang dengan self-efficacy tinggi lebih termotivasi untuk mencoba tugas baru dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka lebih tahan banting dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Dalam hal berbahasa juga, memiliki keyakinan diri yang tinggi terhadap kemampuan berbahasa dan dapat meningkatkan motivasi individu untuk belajar dan menggunakan bahasa dengan lebih aktif. Individu yang percaya bahwa mereka mampu menguasai bahasa biasanya lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan berbahasa mereka, menghadapi tantangan baru dan mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Orang dengan self-efficacy tinggi berkinerja lebih baik dalam berbagai tugas, termasuk tugas akademis, pekerjaan, dan hal yang lainnya. Mereka juga akan lebih kreatif, inovatif dalam menyelesaikan masalah. Keyakinan diri yang tinggi juga dapat meningkatkan kinerja dalam kemampuan berbahasa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menggunakan bahasa secara efektif. Individu dengan efikasi diri yang tinggi cenderung lebih lancar dan percaya diri dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka juga lebih mungkin menggunakan kosakata yang kaya, kalimat yang kompleks, dan strategi berbahasa yang terampil. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental. Orang dengan self-efficacy tinggi lebih optimis dan percaya diri, dan mereka lebih tahan terhadap stres dan depresi. Dalam hal belajar bahasa, individu mungkin menghadapi hambatan seperti kesulitan memahami tata bahasa yang kompleks, mengatasi kecemasan dalam berbicara di depan umum, atau menghadapi kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Efikasi diri yang tinggi dapat membantu individu mengembangkan ketahanan terhadap hambatan-hambatan ini. Mereka juga lebih mencoba strategi yang berbeda, bertahan melalui kesulitan, dan mencari bantuan ketika diperlukan. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Orang dengan self-efficacy tinggi lebih puas dengan hidup mereka, dan mereka lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Efikasi diri yang tinggi juga dalam konteks psikolinguistik dapat memberikan kontribusi pada persepsi diri yang positif terkait dengan kemampuan berbahasa. Individu dengan efikasi diri yang tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih positif tentang kemampuan berbahasa mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan partisipasi mereka dalam berbagai situasi bahasa. Wahyu tahun 2010 juga menjelaskan bahwa
epistemologisasi dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu pengalaman sukses. Sukses dalam menyelesaikan tugas, meningkatkan self efficacy. Yang kedua yaitu observasi modeling. Melihat orang lain berhasil dalam tugas yang serupa dapat meningkatkan self efficacy. Yang ketiga yaitu persuasi verbal. Dalam ini dapat mendapatkan pujian dari orang lain dapat meningkatkan self efficacy. Yang terakhir yaitu keterampilan kognitif. Dapat melatih cara berpikir yang positif dan realistis dapat meningkatkan self efficacy. Yang selanjutnya yaitu proses self efficacy. Bandura tahun 1997 menjelaskan bahwa self efficacy mempunyai efek pada perilaku manusia melalui berbagai proses. Yang pertama yaitu proses kognitif. Dalam ini menekankan bahwa tindakan manusia didahului oleh konstruksi mental. Inilah bagaimana efikasi diri mempengaruhi kognisi, terutama dalam hal penetapan tujuan seseorang. Dengan efikasi diri yang tinggi, lebih suka menekankan tujuan yang lebih menantang. Dalam tahap perencanaan seseorang, lebih mengembangkan strategi yang efektif dan memecah tugas menjadi langkah yang dapat dikelola untuk mencapai tujuan mereka. Serta dalam pemecahan masalah seseorang akan memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, dan mereka gigih mencari solusi dan self-talk yang positif memperkuat kepercayaan diri dan memotivasi mereka untuk mengatasi rintangan. Untuk yang kedua yaitu proses motivasi. Efikasi diri secara langsung berdampak pada motivasi, terutama pada effort. Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Dalam hal pilihan juga, mereka lebih cenderung memilih tugas dan aktivitas menantang yang selaras dengan tujuan mereka. Serta kegiatan mereka lebih cenderung bertahan pada suatu tugas, bahkan lebih menghadapi kemunduran. Ketika menghadapi kemunduran. Yang ketiga yaitu proses afektif. Efikasi diri mempengaruhi emosi, terutama dalam hal kecemasan dan stres. Efikasi diri yang tinggi juga menyebabkan kecemasan dan stres yang lebih rendah dalam situasi yang menantang. Serta dalam hal mekanisme mengatasinya, seseorang lebih siap untuk menggunakan mekanisme penanggulangan yang efektif ketika menghadapi stres. Untuk proses yang keempat yaitu proses perilaku. Efikasi diri secara langsung berdampak pada perilaku dalam hal proses perilaku kinerja seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi juga cenderung berkinerja lebih baik dalam tugas dan aktivitas, serta dalam pengembangan keterampilan seseorang lebih aktif mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Untuk proses yang kelima yaitu proses psikologis. Efikasi diri bahkan dapat mempengaruhi respon psikologis seperti proses fisiologis dalam hal manajemen nyeri. Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi mungkin mengalami penurunan persepsi nyeri dalam tugas-tugas yang menantang, serta mereka mungkin pulih lebih cepat dari aktivitas fisik dan emosional. Nah, proses-proses yang tadi juga saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Efikasi diri yang tinggi di dalam satu bidang dapat berdampak positif pada bidang lain, sehingga menciptakan siklus kesuksesan yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pematerian kali ini yaitu self efficacy atau efikasi diri merupakan keyakinan yang dimiliki terhadap kemampuan yang dimilikinya, utamanya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri ini menjadi faktor penting sebagai inisiator yang mengaruhi motivasi seseorang
hasil belajar yang baik. Seseorang yang efikasinya tinggi dia mampu melakukan sesuatu hingga berhasil. Ada kendala dulu sebentar. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan dan juga mengajukan nama NPM dan juga pertanyaannya. Jadi kepada Siti Papat, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NPM akhir 046. Pertanyaannya, berdasarkan pemaparan materi dari kelompok 10 tadi, bahwasanya saya itu menangkap bahwa faktor motivasi ini termasuk efektif ya, menjadi faktor yang paling dominan dalam self aplikasi yang teman-teman paparkan. Nah, apakah persepsi saya ini benar atau tidak gitu teman-teman? Nah, jika benar, mengapa hal tersebut terjadi? Dan jika salah, bagaimana peran secara proporsional antara ketiga aspek psikologi itu, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik ini berjalan dalam self aplikasi? Kiranya dapat dipahami. Sudah jelas. Pertanyaannya ya sama-sama. Bagi teman-teman yang ada yang masih dibingungkan, apabila ada yang masih mengerti, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Siti Papat akan dijawab oleh ada tadi, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan dari Papat, yaitu berdasarkan materi yang tadi dirancang oleh Papat, menyatakan bahwa motivasi menjadi faktor dominan. Apakah persepsi ini benar atau salah? Menurut kelompok kami, karena faktor motivasi cenderung lebih dominan karena self efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam satu tugas atau situasi tertentu. Ketika seseorang percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka cenderung lebih termotivasi untuk bertindak dan mengatasi tantangan. Oleh karena itu, tingkat self-efficacy yang tinggi juga seringkali dikaitkan dengan motivasi yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Barangkali segitu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin jika seperti itu, apakah di beberapa sekolah lainnya ada pertanyaan ada tidak? Sebelumnya boleh diulang tanggapannya. Kan tadi berarti pertama ini menjadi dan dalam aplikasi. Nah, apakah dari kedua ini memiliki pengaruh terhadap aplikasi meskipun pengaruhnya atau tidak? Iya, baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Baik, dilanjutkan nih teman-teman untuk tadi pertanyaan dari Papat dan juga
untuk tanggapannya memang uh, proses motivasi itu dominan, cuman emang uh, di ranah peran kognitif, afektif, dan psikomotor juga memiliki perannya gitu. Jadi secara keseluruhan peran profesional kognitif, afektif, dan psikomotor dalam efikasi diri itu sangat penting dalam mempengaruhi dan meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi akademik siswa. Nah, dalam kognitif itu sendiri perannya dalam efikasi diri itu sangat penting dalam fase persiapan pembelajaran. Nah, peningkatan fase persiapan ini sebagai bahan dasar untuk mencetak prestasi belajar yang lebih baik di kelas. Persepsi siswa mengenai persiapan belajar yang tidak dianggap penting berdampak pada hasil pembelajaran. Pencapaian sebuah kompetensi dapat dicapai dengan mencoba meniru orang yang dapat dilakukan dengan baik dan dengan mengadopsi prosedur pemecahan masalah yang dihadapi dalam belajar dari fasilitas dengan baik seperti tadi model sosial kalau nggak salah yang tadi saya jelaskan. Nah itu tuh bagian yang meniru seseorang yang sudah melakukan tugas tersebut gitu. Jadi ada dorongan gitu dari peniruan yang pada peran dalam fase afektif itu dari kemampuan evaluasi diri, atribusi diri, dan memiliki sikap puas dan mampu beradaptasi. Kemudian yang psikomotor itu proses pembelajaran mandiri menyesuaikan informasi di dalam tubuh selama waktu yang lama. Dan setiap harinya individu akan melakukan pengaturan diri dengan mengkomunikasikan diri untuk menginformasikan kebutuhan kerja anggota tubuh. Nah, pada proses pencapaian suatu tujuan perannya dalam keputusan diri secara rasional. Demikian, apakah dapat dimengerti Teh Popat? Cukup, terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang lain apabila masih ada yang bertanya disilahkan, kalau tidak ada mungkin akan kami tutup. Apakah cukup teman-teman? Boleh direspon jempol. Dan dirasa cukup ya untuk pematerian dari kelompok kami. Sebelum ditutup, mungkin kesimpulan dari tadi yaitu mengenai peran tiap aspek atau tiap aspek dalam self efikasi itu intinya faktor motivasi cenderung lebih dominan, namun tidak mempengaruhi juga faktor-faktor yang lain. Pada intinya faktor lain pun seperti kognitif, afektif, dan psikomotor maupun aspek lainnya itu memiliki peran masing-masing dalam aspek atau faktor self efikasi. Nah, sekian materi dari kelompok